Izin memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kopo, Bapak Mamat SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kopo dan rekan-rekan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kopo. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti satu kegiatan membersamai teman-teman atau rekan-rekan calon guru penggerak dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan judul modulnya adalah budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai moderator kegiatan akan membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti ada pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, nanti kita masuk ke kegiatan inti, yaitu diseminasi dari para calon guru penggerak. Dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab, ada sesi tanya jawab Bapak Ibu, dan terakhir nanti ditutup dengan kegiatan penutup. Oke, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri, walaupun sebenarnya sudah kenal ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan judul budaya positif ini, kami melakukan kolaborasi karena berada pada satuan pendidikan yang sama. Untuk kesempatan ini nanti ada Bu Hilpa Maulia Muparoha, terus ada saya Suhudi Adha dengan rekan kita yaitu Ibu Rizka Ayu Wulandari. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini tadi kami sudah sedikit ngobrol. Kita buka dengan satu kegiatan ya, nanti bersama-sama. Tapi saya contohkan dulu. Oke, untuk membuka kegiatan hari ini nanti kita buka dengan kegiatan, bukan ice breaking ya, kegiatan pembuka pembelajaran. Dan biasanya kegiatan ini mungkin dilakukan di tingkat dasar. Dan ini inspirasinya dari Bu Hilpa. Katanya karena punya anak kecil dan sering dinyanyikan di rumah. Ya. Karena hari ini saya pembawa acara sekaligus moderator kegiatan, jadi mungkin saya mencontohkan dulu Bapak Ibu ya. Siap. Nanti kita bersama-sama melakukan kegiatan pembuka kegiatan. Saya aja. Oke, Bapak Ibu, mungkin bagian Bapak Ibu yang punya anak balita sudah tidak asing dengan lagu ini, kata Bu Pak. Lagunya itu apa Bu judulnya Bu? Tangan ke atas. Oke, menggapai bintang ya. Saya contohkan dulu mungkin dengan gerakan Bu ya. Oke, nanti kita bersama-sama untuk membuka kegiatan hari ini. Jadi sambil ada gerakan ya. Oke. Nanti kurang lebih seperti ini. Saya juga mungkin agak kurang pas. Nanti ada tangan ke atas menggapai bintang,
tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapih siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Nah, nanti ada lanjutannya ya, tapi dimodifikasi satu, dimodifikasi Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak ini. Nanti dilanjutkan dengan tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, siap berdoa gitu. Bapak Ibu ya. Siap. Berdiri apa duduk? Gimana enaknya Bapak Ibu? Berdiri, boleh berdiri. Boleh. Bersama-sama Bapak Ibu ya. Gini aja gitu, terbangnya gini. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua 1, 2, 3, siap berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita sudah sedikit mengawali dengan satu kegiatan, pembuka kegiatan. Di kegiatan tadi kita dilanjutkan dengan kegiatan berdoa. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar sampai dengan akhir nanti. Marilah kita bersama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Mamat, SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang biasa kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMP 1 Kopo. Alhamdulillah ini ada 13 orang, 14 ya, 14 orang. Dan mudah-mudahan walaupun kita berada di ruangan ini sama-sama dalam melaksanakan tugas, tidak mengakibatkan anak-anak kita terlantar ya di kelasnya Bapak Ibu ya. Itu yang selalu menjadi perhatian kita semua. Wabil khusus Bapak Ibu yang menunaikan tugas sebagai calon guru penggerak ya. Alhamdulillah 5 orangnya ada di sini semua ya. Tetapi yang hari ini melakukan apa namanya? Destinasi 3 orang. Sesi 2-nya siang ya. Ya alhamdulillah
kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa kesempatan kesehatan ini betul-betul menjadi berkah untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, khususnya kita ya diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan yang disyariatkan oleh agama kita, dan kita juga diberikan kenikmatan dalam melaksanakan semua itu, dan nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kinerja luar biasa hari ini yang diinisiasi oleh para calon guru penggerak kita, dan ini mudah-mudahan menjadi implementasi real ya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Jadi tidak hanya seremonial karena tugas gitu ya, karena tuntutan untuk supaya lulus gitu ya, tetapi betul-betul bermakna dalam pelaksanaan tugas kita selaku pendidik, dan akhirnya nanti mewarnai anak-anak kita ya, dan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kompetensi lulusan kita, Bapak Ibu ya. Itu salah satu tujuan dari seluruh program yang diselenggarakan oleh sekolah, oleh Kementerian Pendidikan, dan merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Jadi terima kasih luar biasa dan selamat melaksanakan aktivitas seluruh teman-teman CGP. Mudah-mudahan semuanya tertunaikan dengan baik. Kemudian intinya akhirnya sukses ya, lulus gitu ya, karena ada apa di situ kredibilitas kita ya, apalagi mundur di jalan gitu, jangan sampai ya. Oke, terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu ya, selamat sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutan beserta penguatan. Mudah-mudahan kami dari calon guru penggerak bisa memenuhi apa harapan yang Bapak sampaikan tadi. Amin. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut. Bapak Ibu di kegiatan hari ini adalah kegiatan modul yang keempat yang kami sudah pelajari. Jadi di modul 1.1 kami sebagai calon guru penggerak itu sudah mempelajari tentang konsep filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, terus di modul 1.2 kami sudah sama-sama belajar juga tentang tugas dan nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga, baru kemarin kami juga sudah melakukan pembelajaran terkait visi dan prakarsa perubahan yang diimplementasikan di sekolah. Dan ditutup modul 1 dengan modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Nah, hari ini kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk melakukan diseminasi atau pengibasan khususnya kepada warga sekolah terkait konsep-konsep inti di modul 1.4 tentang budaya positif yang harapannya nanti bisa memberikan gambaran kepada warga sekolah, khususnya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, materi apa saja atau konsep apa saja yang sudah kami pelajari dan kami pahami, dan apa saja aksi nyata yang sudah kami lakukan dari modul 1.1 dengan ditutup modul 1.4, di mana salah satu tujuan dari modul 1.1 itu berorientasi pada peserta didik atau berpihak pada murid. Nah, mudah-mudahan
apa yang sudah kami lakukan walaupun belum maksimal bisa memberikan gambaran khususnya pada diri kami pribadi sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatan ketiga, yakni kegiatan inti atau pengimbasan terkait materi apa saja yang sudah kami pelajari dan harus kami imbaskan, dan pemaparan terkait aksi nyata yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon guru penggerak. Karena di sini kami kolaborasi, jadi nanti pemaparannya tentang masing-masing karena dilakukan oleh masing-masing. Oke, Bapak Ibu, di sini ada tagline salam guru penggerak. Ada 3 ya tagline-nya Bu ya. Oke, yang pertama tergerak, yang kedua bergerak, dan yang ketiga menggerakkan. Nah, kegiatan diseminasi ini mungkin salah satu bentuk Bapak Ibu ya dari kami untuk ada di tahap menggerakkan secara skala kecil mungkin ya, belum seluruh. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai kegiatan di sini kita ada sedikit aktivitas yang mudah-mudahan nanti akan memberikan kegiatan kita itu bisa berjalan lebih baik. Nah, ini kolaborasi Bapak Ibu ya, hasil dari pemikiran teman-teman CGP. Jadi tidak satu orang. Ya, di sini kita marilah bersama-sama arahkan semua kegiatan kita untuk fokus dalam belajar, Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan ini mudah-mudahan tergali rasa ingin tahu dari kita. Terus kegiatan ini mudah-mudahan berjalan dengan tenang dan lancar, dan kita akhiri dengan rasa syukur karena mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Nah, seperti biasa, ini adalah salah satu bentuk aksi yang pernah kami dapatkan di program guru penggerak. Jadi kalau kita mau memulai suatu kegiatan, mungkin termasuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya, kita diajarkan untuk membuat suatu kesepakatan. Nah, begitupun dengan kegiatan hari ini, coba kita bersama-sama Bapak Ibu ya menyusun kesepakatan untuk forum diseminasi. Ini dicontohkan satu, saling menghargai. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan di forum diseminasi ini? Silahkan. Ada, silahkan Pak Holis. Mengangkat tangan kalau bertanya. Oke, kita tulis dulu Bapak Ibu ya, supaya menjadi pemahaman bersama. Mengangkat tangan, raise hand, boleh raise hand pakai bahasa Inggris, boleh raise hand ya Bapak Ibu. Jadi nanti di forum diskusi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kita sepakat untuk raise hand atau mengangkat tangan. Gimana Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Oh iya, maaf, yang awal dulu, saling menghargai, disepakati atau tidak? Sepakat. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk kesepakatan kita di forum diskusi kurang lebih 1 jam ke depan. Sersa, seperti anak-anak. Boleh. Serius tapi santai. Gimana Bapak Ibu? Boleh. Jadi kegiatan kita nanti dilaksanakan dengan serius, tetapi vibes-nya itu tetap santai. Jangan tegang Bapak Ibu ya. Nah, ini kata-kata yang biasa disampaikan anak di ruang kelas. Sersa, serius tapi santai. Benar itu saya maksud ya. Nah, ini saya juga baru menemukan kemarin Pak Olis, pas menerapkan ilmu yang dari saya. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Santai itu boleh minum? Boleh Bapak Ibu ya. Boleh makan juga sambil berarti. Boleh dibantu ditulis? Ya. Sudah. Nggak apa-apa, di bawahnya aja. Mungkin itu lebih ke suasana. Oke. Boleh minum dan makan. Ada Bapak sedikit. Iya, sedikit. Ada yang... Oke, berarti ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Oke, kita lihat kembali. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa disepakati lagi.
Kesepakatan kita di forum diseminasi pada sesi hari ini, tadi kita bersama-sama ada 4 poin. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Yang kedua, kita jika ingin bertanya atau keluar ruangan ya, mungkin dengan melakukan raise hand atau angkat tangan. Kegiatannya diharapkan itu berjalan dengan serius, tetapi suasananya tetap santai. Pada saat kegiatan, para peserta diperbolehkan untuk sambil Bapak Ibu ya makan minum dan tidak lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Bagaimana Bapak Ibu, sekali lagi disepakati? Sepakat. Alhamdulillah. Nanti saling mengingatkan Bapak Ibu ya kalau ada peserta yang tidak sepakat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke poin materi kita. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan awal mungkin sudah tidak asing. Kalau kita masuk ke kelas mau memberikan materi, kita biasa memberikan beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Karena forum diseminasi kita juga anggaplah sebagai forum belajar atau berbagi, jadi kami sepakat untuk sedikit memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan modul yang akan dibahaskan. Bapak Ibu, saya bacakan ya. Di sini pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak. Oke. Gak apa-apa Bapak Ibu ya, kita jawab sesuai pemahaman dulu. Ada yang menjawab setuju, ada yang tidak. Dikip saja Bapak Ibu jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membaca, membersihkan halaman sekolah, dan meningkatkan disiplin, itu kira-kira kegiatannya kita setujui atau tidak? Setuju, tidak. Masing-masing, enggak apa-apa. Di hati aja jawabnya tersebut. Iya, di hati aja. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Dijawab. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik yang bisa dijawab oleh kita masing-masing karena setiap orang punya persepsi atau pemahaman yang berbeda. Tetapi nanti setelah kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini, mudah-mudahan memberikan gambaran terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal ini. Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut Bu Hilpa. Ini jawaban kita. Nah, sesuai dengan judul modul, di sini kami menyampaikan terlebih dahulu terkait konsep atau definisi dari budaya positif itu sendiri. Nah, di sini kami secara kolaborasi menuliskan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dapat diterapkan sekolah. Nah, nanti kita akan belajar tuh apa sih yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terus berikutnya kami menuliskan di sini bahwa budaya positif itu diawali dengan yang namanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama. Dan yang ketiga, nah selama ini mungkin Bapak Ibu ya, kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan selama ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini perwujudannya itu salah satunya guru itu sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, sebaliknya kalau ada anak kita atau siswa kita yang memberikan sesuatu yang lebih baik, biasanya kita suka memberikan imbalan atau penghargaan atau reward. Kira-kira nanti setelah kita belajar ini boleh atau tidak. Nah, di sini ada good habit akan membentuk good life. Bapak Ibu ya.
Ini pengantar Bapak Ibu, belum ke inti materi. Oke. Nah, di modul 1.4 terkait budaya positif, Bapak Ibu, di sini kami sebagai calon guru penggerak mempelajari 6 intisari materi yang berkaitan dengan nantinya bagaimana kami sebagai calon guru penggerak atau nantinya insya Allah jadi guru penggerak dapat menerapkan budaya positif khususnya di sekolah. Nah, di sini ada 6 intisari saya sebutkan. Yang pertama, kita akan mempelajari bersama tentang konsep disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sebagai awalan di 6 intisari pokok ini semuanya itu menunjang terkait penerapan budaya positif khususnya di sekolah. Nah, harapan kami setelah kita belajar bersama-sama dari rekan CGP lebih kuat pemahamannya, dari Bapak Ibu mungkin tidak mengurangi hormat kami terhadap pemahaman Bapak Ibu, memberikan gambaran walaupun mungkin tidak begitu baik Bapak Ibu ya. Tapi harapannya bisa pemahamannya lebih baik. Sama gitu seperti yang kami dapatkan. Karena kami juga proses belajar di sini. Oke, untuk pembahasan materi di awal, di sini kami akan melakukan kolaborasi. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh rekan kita. Untuk yang pertama terkait konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh Ibu Rizka Ayu Wulandari. Kepada Bu Ayu, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Subut sudah membuka sesi dari di awal. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan perilaku manusia, ya, perilaku motivasi manusia. Nah, yang pertama ada disiplin positif. Oke, disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini harapannya menumbuhkan kesadaran diri peserta didik kita gitu ya, dan berdasarkan nilai kebajikan. Berikutnya adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Berikutnya ada 6 pelajar profil Pancasila. Di sini Bapak Ibu pasti sudah paham ya, apalagi yang sudah mengajar kelas 1, kelas 2 itu kurikulum merdeka. Kita mempunyai 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu 1 apa aja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berakhlak mulia. 2, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang berikutnya kreatif. Terakhir 6, bernalar kritis. Nah Bapak Ibu, kita mengharapkan anak-anak kita itu memiliki 6 karakter profil pelajar Pancasila ini. 6 ini bisa diharapkan dari disiplin positif yang akan kita sampaikan berikut. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi dari eksternal. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu motivasi eksternal. Berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah dari diri sendiri dulu, menumbuhkan rasa dia bersalah atau tidaknya sebelum dari eksternal. Oke, berikutnya ada hukuman dan disiplin. Di sini ada hukuman, di sini ada disiplin. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Berikutnya, hukuman berupa fisik maupun verbal atau membuat siswa tersakiti. Ini yang disebut dengan hukuman. Jadi dampaknya langsung dari guru kepada siswa. Itu hukumannya. Berikutnya adalah disiplin. Disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Jadi ada konsekuensi yang sudah dibuat bersama, yaitu tadi kesepakatan sebelumnya. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi, konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikutnya ada hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apabila konsekuensi, kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang disadur dari restitution DNA dosen The Five Position of Control Yayasan Pendidikan Leluhur. Berikutnya. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru dan kita akan cari tahu apakah ini analisis, apakah ini hukuman atau konsekuensi. Saya akan bertanya, nanti Bapak Ibu akan menjawab hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Ya, oke, keep dulu ya. Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid
disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran Pak Fahmi nih. Pelajaran Pak Fahmi. Konsekuensi atau? Yes. Konsekuensi. Oke ya. Kita lihat jawaban Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Hukuman ya. Nih, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu suatu hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan, itu adalah hukuman. Berikutnya, murid diminta push up, itu juga hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman, itu adalah konsekuensi. Memberikan tumpahan air, itu adalah konsekuensi ya, karena membersihkan akibat dia menumpahkan punya temannya. Berikutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian, itu adalah hukuman karena konsekuensinya bisa cari yang lain. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat tapi di pelajaran PJOK, jadi konsekuensi. Berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Hort. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan tidak efektif. 3. Penghargaan merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi kualitas. Jadi sebuah penghargaan itu tidak selalu berupa baik ya Bapak Ibu. Karena anak mengikuti aturan atau mendisiplinkan aturan karena Bapak Ibu memberi penghargaan. Jika kamu datangnya tepat waktu, maka akan mendapatkan nilai 100 misalkan. Itu anak akan berpikirnya bagaimana caranya saya mendapatkan nilai 100, bukan bagaimana caranya saya untuk mendisiplinkan waktu. Berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas yang akan dibahas oleh Ibu Hilfa rekan saya. Pak Suud ya, mohon maaf dilanjutkan oleh Pak Suud. Keyakinan sekolah atau kelas. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu boleh dikasih aplaus dulu. Bapak Ibu, itu tadi 2 intisari dari modul budaya positif yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Ayu. Yang pertama tadi kita sama-sama sudah mendengarkan, yakni terkait konsep disiplin positif. Yang kedua tadi kita sudah belajar terkait motivasi perilaku manusia. Oke. Bagaimana Bapak Ibu terkait kalau kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi, kira-kira hukuman dan penghargaan itu boleh dilakukan atau tidak di sekolah? Udah deh. Oke, mungkin kalau hukuman sebaiknya dihindari, tapi kalau penghargaan mungkin disesuaikan dengan kondisi. Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih paham terkait pertanyaan pemantik tadi, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yakni materi tentang keyakinan sekolah atau kelas, dan nanti dilanjutkan dengan konsep posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk materi ini akan dipaparkan oleh Ibu Hilpa Maulia Mufaroha. Kepada Ibu Hilpa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya? Semangat dong. Coba senyuman manisnya mana? Oke, nah sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, ini kelihatannya Pak Ulis agak-agak gimana gitu, bingung apa gimana ini ya. Mungkin jangan terlalu tegang Pak, kan tadi kesepakatannya 100 aja ya Pak ya.
serius tapi santai, atau mungkin sayanya yang tegang kali ya Bapak Ibu. Karena mau menyampaikan informasi ya atau sharing ya terkait dengan apa yang sudah saya pelajari gitu di program ini. Nah, Bapak Ibu sebelumnya kita ice breaking dulu mau? Boleh. Siapa kira-kira di sini yang mau memberikan ice breakingnya yang terbaik yang biasa disampaikan di sekolah? Coba, maksudnya di kelas ya. Di kelas Bapak Ibu siapa nih yang biasanya sering nih? Bu Dede ya kayaknya ya. Bu Dede punya ice breaking, Bu Dede? Enggak. Oke, siapa nih? Bu Eva? Iya, kayaknya Bu Eva nih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Eva. Oke, silakan Bu Eva. Silakan Bu Eva. Ada Bu Iya, ada dong. Oke. Boleh. Apa bunyi? Baik Bapak Ibu, mungkin karena ini udah agak siang, biar masih semangat, tetap semangat pagi. Kita ajak semangat pagi bareng-bareng Bapak Ibu. Biasanya apa ya? Kalau saya bilang semangat pagi, biasanya kan yang keluar pagi. Apa tuh? Iya. Pagi, mantap. Oh, Ya. mantap. Tapi ini saya rubah sedikit. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti Bapak Ibu bareng-bareng kita tepuk. Semangat pagi. Semangat pagi. Oh, pakai tangannya. Oke. Ada love-nya ya, pakai love language-nya bebas deh. Love-nya kayak gimana? Baik, saya mulai. Boleh berdiri mungkin. Berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Eva telah memberikan ice breaking yang sangat menyegarkan ya. Jadi Paulusnya ketawa lagi tuh ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah melakukannya. Ya. Jadi di sini saya mohon maaf izin tidak untuk menggurui ya atau hanya sekedar berbagi aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada keyakinan sekolah atau kelas di mana keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati ya secara universal. Kemudian orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Tuh, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan muridnya gitu. Jadi di sini ada kita melakukan kesepakatan suasana kelas seperti apa sih yang kita inginkan gitu ya. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada aturan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau aturan tuh tegas gak boleh ini gitu ya. Tapi di sini di keyakinan kelas ini kita menonjolkan yang nilai kebajikannya gitu yang kita angkat, bukan hanya sekedar aturan tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C gitu. Iya, itu. Kemudian yang kedua ada keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelasnya. Itu terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian, nah bagaimana sih Bapak Ibu dalam melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah di kelas kita gitu ya sebagai guru dan murid untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan gitu. Nah yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau kelas. Jadi di sini misalnya gurunya itu meminta muridnya untuk menuliskan
satu atau beberapa suasana kelas yang kita inginkan. Ya, suasana kelas atau suasana belajar yang diinginkan oleh murid. Misalnya tidak boleh apa atau harus melakukan apa di kelas tersebut. Ya, jadi di sini kita bentuk aturan-aturannya dulu. Ya, dengan menanyakan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian yang kedua itu poinnya adalah mengubah peraturan-peraturan tadi yang sudah dituliskan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya Bapak Ibu peraturannya apa? Biasanya di kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalimat positifnya seperti apa? Iya, bisa diganti kalimatnya yang lebih positif seperti buang sampah pada tempatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita ambil intisarinya, menyarikan di sini tuh maksudnya ambil intisarinya dari peraturan-peraturan tadi menjadi nilai kebajikannya. Peraturan yang buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikan apa yang kita ambil gitu. Misalkan nilai kebajikan apa dari peraturan buang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan, betul, gitu ya. Jadi dari peraturan nilai apa? Positif, kalimat positif, kemudian kita saring menjadi nilai kebajikan itu ya. Yang mau kita tanamkan di anak adalah menjaga kebersihannya. Tuh, itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan sekolah atau kelas ini akan kita maksudnya kegiatan pendalaman keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ada dua kegiatannya Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti, atau kita tuliskan dalam bentuk tabel Y dan tabel T. Ya, ada disebutkan di situ kegiatan. Kita cari kegiatan yang tampak seperti apa nih siswa seharusnya, dan tidak tampak seperti apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Kemudian yang kedua ada kegiatan tugas saya sebagai guru ngapain, sedangkan tugas siswa sebagai muridnya itu ngapain gitu ya. Itu intisari dari kesepakatannya atau keyakinannya. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Misalnya di sini tabel T-nya ya. Tabel T itu terkait dengan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, di sini nilai kebajikannya yaitu saling menghormati. Yang merujuk ke nilai kebajikan saling menghormati itu yang seperti apa? Atau tampak seperti apa? Yang pertama, contohnya misalnya datang tepat waktu. Nah, itu yang tampaknya ya. Sedangkan yang tidak tampaknya itu yang apa? Sering hadir terlambat. Ya, bisa dibaca di sini ya Bapak Ibu ya? Bisa. Iya. Contohnya yang kedua, menyapa, memberi salam, tersenyum kepada guru dan teman setiap hari. Jadi tapi bukan setiap hari kita harus gini gitu ya. Tapi kita di sini punya yang namanya budaya 5S. Ya, masih ingat Bapak Ibu apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu ya. Nah, apa tidak tampaknya atau perilaku tidak tampaknya itu ada acuh tak acuh kepada guru dan teman. Jadi kalau ibarat di ini kegiatan yang tidak tampak tuh yang tampak tuh yang positifnya yang harusnya ada yang dilakukan oleh siswanya ya. Sedangkan yang tidak tampak itu lebih ke arah yang berlawanannya gitu ya. Tuh. Gimana? Bisa dipahami Bapak Ibu untuk yang ini? Oke, lanjut lagi. Ini ada tabel Y. Nah, ini contohnya mana? Oh iya, sudah? Oke, ini ada tabel Y. Nah, di tabel Y ini ada 3 indikator. Ada yang pertama ada terdengar, kemudian ada terlihat dan berperilaku. Dari ini penguatan yang keyakinan dan nilai kebajikan tadi ya. Kita inginkan anak itu di kelasnya itu jadi seperti apa?
apakah menonjolkan nilai-nilai kebajikannya yang seperti apa. Nah, ini tampaknya contohnya. Misalkan yang terdengar, kita di kelas tuh ingin tuh mendengar yang begini-begini nih Bapak Ibu nih. Misalnya ada, yuk saya bantu kalau ada temannya yang meminta tolong, iya atau minta bantuan. Jangan ada yang minta bantuan tapi diacuhkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Itu yang ingin kita dengarkan idealnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kita harus mengucapkan kata terima kasih, tolong ya, kemudian permisi ya, ataukah boleh saya pinjam ini gitu. Boleh ya. Nah itu ya Bapak Ibu, kita ingin mendengar hal-hal yang seperti itu di dalam kelas. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kemudian yang kedua ada terlihat. Jadi kita melihat nih. Tadi mendengar, sekarang kita melihat. Panca indera ya, ini baru 2. Ada berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, berempati. Jadi kita nggak cuek, kita peduli intinya ya. Ketika ada siswa yang lain lebih peduli gitu. Siswa yang kena masalah, siswa yang lainnya itu melihat kondisi tersebut, maka muncullah rasa empatinya. Kemudian yang kedua ada memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi harus meminta izin dulu. Jangan main ambil-ambil aja. Punya tip X, misalkan kita butuh tip X-nya, ambil B, nggak ada orangnya. Misalkan gitu. Apa? Oh, memegang, iya sih. Memegang dan mengambil kali ya Pak. Oke, kemudian yang ketiga ada mendengarkan dengan sama. Berarti fokus perhatian ya. Terus ada senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau nggak bawa bekal, yang satu nggak bawa bekal, yang lainnya bawa bekal, gimana yang satunya? Dibagi jangan? Bagi ya. Yang kita inginkan idealnya adalah berbagi. Misalkan Pak Olis jeruknya habis, Pak Fahmi dibagi gitu ya. Nah, iya. Oke, selanjutnya ini ada berperilaku. Nah, ini berperilaku nih. Misal Pak Fahmi itu sering tersenyum ramah. Ya, siswanya juga berarti senyumnya juga ramah. Ini mah kita udah tersenyum ramah di kelas, siswanya. Nah, itu ya. Jadi ini ya, tersenyum ramah ini. Kemudian ada memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada dan salim. Berbagai bentuk cara hormat ya. Kemudian ada memberikan ruang untuk bekerja dan postur tubuh yang tenang. Gerasak-gerusuk. Ya, itu terkait dengan tabel T dan tabel Y. Kemudian ada langkah selanjutnya yang oh iya itu ya. Oke, maaf. Oke, selanjutnya ada poin yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, yaitu berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah atau kelas. Tadi ini berkaitan dengan tugas saya sebagai guru dan tugas anak-anak sebagai muridnya. Boleh Pak digeser dulu sebentar. Nah ini ada tugas saya dan tugas kamu. Guru tugasnya adalah mengajar, sedangkan murid tugasnya adalah belajar. Guru mendidik, muridnya mencoba menjawab. Guru menjawab pertanyaan, muridnya menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Jadi mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin yang bisa dia lakukan. Tuh. Kemudian guru tugasnya memberi nilai, misalkan terus menegakkan peraturan atau kelas sekolah dan menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap semua murid. Kemudian apakah semuanya sudah Bapak Ibu dilakukan? Iya, saya yakin semuanya sudah ya. Luar biasa, tangan dong buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian murid tugasnya untuk belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan atau tadi keyakinan kelasnya, mendengarkan dan memeriksa tugasnya dengan baik kembali. Itu terkait tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai muridnya. Tuh ya. Nah, selanjutnya ada meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu jangan mentang-mentang kita udah bikin di awal, udah itu didiemin gitu ya. Tapi kita tinjau ulang kembali apakah masih relevan dengan suasana kelas kita.
dari waktu ke waktu. Ya, itu langkah-langkah merumuskan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya ini ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan dasar mereka itu? Atau kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya Bapak Ibu? Kita inginnya tuh diapain? Lanjut, ya. Ada 5 nih Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and gimana mengucapkannya? Belonging. Oke. Di mana di sini kebutuhan sifatnya yang psikologis fase. Di kebutuhan yang disayang dan ingin diterima, ya, diterima oleh teman-temannya, disayang oleh guru dan temannya, gitu. Ini kebutuhan dasar nih. Iya, idola sih. Kemudian yang kedua ada kesenangan, Bapak Ibu, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bahagia dan tertawa, gitu ya. Nah, jangan-jangan yang cemberut di kelas tuh karena nggak ada kebutuhan kesenangan yang dia penuhi, gitu. Kemudian ketiga ada bertahan hidup atau survive, ya. Dimana di sini kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Mana tadi? Fisiologis untuk bertahan hidup seperti makanan, kesehatan, atau tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya fisiologis beda dengan yang rasa kasih sayang. Itu yang psikologisnya. Kemudian yang keempat itu ada kekuasaan atau power, ya. Dimana di sini kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Padahal gue bisa, padahal saya bisa, tapi gurunya nggak lihat saya, gitu. Ya, bisa jadi itu contohnya. Nah, terakhir ada kebutuhan kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan kebebasan dalam menentukan pilihan. Misalnya kalau di siswa itu ada celetuk-celetuk gini, bosen gitu-gitu baik gitu. Ya nggak sih? Nah, itu dia mungkin kebutuhannya yang kebutuhan yang kebebasan ini yang tidak terpenuhi begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nih terkait dengan kebutuhan, saya punya pernyataan-pernyataan nih. Menurut Bapak Ibu kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi di sini? Pertanyaan pertama kita simak, baca. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung atau bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Masa yang benar? Benar kesenangan? Itu Bu Novi kayaknya ada perbedaan pendapat nih. Bu Novi gimana Bu Novi? Sama kebebasan bukan sih? Oke, kita cek jawabannya ya. Kira-kira apa teman-teman? Tada! Jawabannya adalah kesenangan. Di situ ada indikator saya senang bernyanyi tapi nggak boleh gitu. Jadi kan ada kebutuhan kesenangan dia yang tidak terpenuhi gitu, di-cut gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa kira-kira? Pengakuan apa perhatian atau kasih sayang? Penguasaan. Oke, kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Apa? Penguasaan. Tadi penguasaan apa? Ingin diakui, ya. Oke. Selanjutnya saya masih punya nih. Apa nih? Kejar aku kau kutangkap kalau kata Bapak Ahmi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira apa nih? Apa ya? Pak Suud suka kejar sama anak karena sayang nggak? Jadi kebutuhan apa nih? Iya, jawabannya
cinta dan kasih sayang. Terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa kira-kira? Freedom. Apa? Bebas. Freedom atau kebebasan, betulkah dia jawabannya? Iya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, ada lagi Pak? Oke, masih ada Bapak Ibu ya. Ya, siapkan kupingnya untuk mendengarkan suara saya. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah ini di kelas pasti banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Banyak masalah enggak? Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah ini terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi masalah. Ya udah ada satu masalah nambah lagi di kelas gitu ya. Sabar ya Bapak Ibu, emang itu tugas kita ya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah siapa nih yang sebagai penghukum? Nggak ada ya, kita semua mudah-mudahan di luar itu ya. Kemudian yang kedua, membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman ya. Teman, sobat lah inti nama, cantelan pisang berat. Kemudian yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Oke, ini ada 5 posisi guru kontrol kita. Nah ini penjelasannya banyak ya. Mungkin perbedaan sedikit aja ya. Nah ini ada di sini ada identitas yang gagal, kontrol dari luar. Yang tadi ada 2, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Gimana sih indikatornya yang seperti ini? Nah, jadi guru itu berbuat seperti ini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kamu gitu ya. Tuh, penghukum banget ya. Oke. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melaksanakannya, awas ya, rasakan nanti. Udah deh gitu lah. Iya, itu dari gurunya ya. Gurunya berkata seperti itu, hasilnya akan seperti apa? Yaitu memberontak, menyerahkan orang lain dan sampai berbohong. Gitu. Jadi dia habisnya udah gak mau berbohong ya. Nah, kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, jadi ini efeknya, murid itu akan berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi dia kan. Ya. Dampak pada muridnya ini pasti akan mengulangi kesalahannya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Gurunya ceramah dan mengatakan, seharusnya begini. Ibu kecewa sama kamu. Nah, di sini guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kamu jangan macam-macam deh, gitu. Nah, ini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasilnya ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya, tapi di sini muridnya berkata cenderung, maafkan saya, kalau kurang banyak punya. Kemudian dampak pada muridnya itu dia akan merasa rendah diri, tidak berharga, Bapak Ibu. Iya, kalau membuat rasa orang bersalah, jadi dia minder. Ya. Kemudian di sini ada identitas yang berhasil atau sukses. Tadi identitas gagal ya. Ini identitas berhasil dan sukses itu ada 2, yaitu kita sebagai teman dan kita sebagai pemantau. Yang sebagai teman, gurunya misalkan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu gitu. Coba kerjain nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah gitu. Kan gitu ya. Misalnya, itu misalnya ya Pak. Gitu. Misal Pak. Kemudian di sini hasilnya murid itu akan ketergantungan. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitasnya. Di dunia dia itu guru itu penting. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu
teman saya. Ternyata begitu. Jadi ketika kita kasih ceramah, kecewa, dianya kecewa. Yang tadinya kayaknya jadi teman, bisa aja nih diajak kerjasama gitu kan. Bu, mau ke kantin belakang boleh ya? Bu, mau ke Bohai. Karena dia menganggapnya sebagai teman, kita dikiranya boleh gitu, tapi ternyata enggak. Nah, ini gagal lagi, kecewa lagi. Dampaknya kita lemah di depan murid, tidak mandiri dan sangat ketergantungan. Ya, jadi istilahnya tidak berwibawa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada keduanya itu pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan siswanya. Udah berapa kali kamu ke toilet? Gak izin-izin gitu. Kemudian apa peraturannya tadi gitu ya. Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak ada gurunya, ya dia ke kantin lagi pas jam pelajaran atau jam pelajaran. Kalau nggak ada guru piket atau guru yang lain, keluar. Kalau ada guru, dia tetap di dalam. Ketika nggak ada guru, keluar. Mungkin ini kayaknya sekarang ya. Ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh jika saya melakukan itu. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, konsekuensinya jika saya melanggar itu, gitu. Jadi kalau saya tidak melanggar itu, dapat berapa bintang. Kalau saya melanggar, saya hukumannya menulis apa, sebanyak apa, gitu. Nah itu pemantau karena tadi dia mengurutkan, menghitung ya kesalahannya. Nah di sini dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Tadi hukuman dan penghargaan. Ya, di sini di bagian pemantau. Nah terakhir ini ada identitas yang berhasil atau sukses, ya. Yang suksesnya nih sama kayak tadi. Nah ini ada yang menghargai diri sendiri. Ini tujuan disiplin positif, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Begitu, ya. Jadi dia melakukan itu bukan atas faktor eksternal dari gurunya, tapi dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini ada penguatan pribadi dari muridnya. Jadi kita di sini menuntun kalau murid punya salah, dia harus kita menuntun untuk dia memperbaiki kesalahannya, mencari solusinya sendiri. Itu. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya supaya bisa memperbaiki kesalahan saya. Nah ini yang kita cari. Selanjutnya dampaknya pada murid adalah mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Tuh Bapak Ibu terkait posisi 5 posisi kontrol ya. Alhamdulillah pemaparan materi dari saya cukup dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Diva. Bapak Ibu diberikan aplaus. Luar biasa. Masih ada ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan 5 intisari pokok di modul budaya positif. Nah, di bagian berikutnya nanti saya sendiri yang akan memaparkan. Nah, tapi sebelum masuk ke materi yang akan saya paparkan, sedikit mengulas karena akan berkaitan dengan materi yang ke-6, Bapak Ibu ya. Oke, di sini tadi kita sudah bahas tentang konsep disiplin positif, di mana disiplin positif itu adalah disiplin yang memang didorong dari dalam diri atau bersifat intrinsik, motivasinya motivasi intrinsik.
Nah, kemudian salah satu dari tujuan disiplin positif adalah mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Ayu yang sedang berkembang pada momen sekarang, yaitu salah satunya adalah mengembangkan 6 profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang jadi fokus kita di momen ini ya, atau di tahun-tahun sekarang yang sedang tren. Nah, dari situ untuk bisa mewujudkan disiplin positif, alangkah baiknya sekolah ataupun guru itu membentuk yang namanya keyakinan bersama. Tadi langkah-langkahnya sudah dipaparkan oleh Bu Hilpa. Nah, di mana pada saat keyakinan sudah terbentuk dan di situ ada siswa yang melanggar, kita harus mengambil posisi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menjas anak ketika melakukan pelanggaran dari apa yang sudah diyakini, tadi kita sudah tahu bahwa ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Nah, motivasi yang pertama menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Yang kedua, mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu apabila ada murid atau rekan kita sebagai guru tidak mengindahkan keyakinan yang sudah diyakini, mungkin tadi motivasi apa yang dimiliki oleh siswa, murid atau rekan kita pada saat kita sudah menyusun sebuah keyakinan bersama. Nah, terus peran kita itu pada saat masalah itu terjadi karena apa? Biasanya karena ada yang namanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Hilpa. Pada saat anak kita misal tidak mengikuti pembelajaran atau tidak pernah masuk, misal Bapak Ibu ya, itu mungkin saja ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, dari situ di sini sudah dipaparkan juga di mana posisi kita untuk menyelesaikan masalah. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin secara pribadi sebelum mengikuti program guru penggerak, saya itu sama pernah ada di posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, bahkan jadi teman, dan kadang-kadang suka menghitung kesalahan siswa gitu. Nah, alhamdulillah setelah mengikuti program ini ada satu posisi yang memang idealnya kita posisikan ketika menghadapi atau menemukan permasalahan di murid. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Hilpa, yakni sebagai manajer. Nah, sekarang kira-kira pada saat kita mengambil posisi sebagai manajer, menemukan masalah di keseharian harus dengan langkah seperti apa? Nah, ini materi yang terakhir dari modul 1.4 yang insya Allah saya paparkan. Judul materinya atau judul konsepnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun ajaran sebelumnya, di semester genap, kita bersama-sama sudah melakukan rencana hasil kerja di PMM ya. Salah satunya adalah membentuk keyakinan kelas dan melakukan restitusi. Mungkin waktu itu masih pemahamannya masih sama-sama. Sekarang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, walaupun saya juga ada satu pendekatan Bapak Ibu ya untuk membantu kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer ketika menemukan permasalahan pada murid atau pada siswa kita. Pendekatan tersebut dikenal dengan sebutan restitusi. Nah, restitusi ini adalah satu pendekatan yang dikembangkan oleh pakar pendidikan yang bernama Diane Gossen, di mana diambil dari atau dasarnya adalah dari teori kontrol Dr. William Glasser ya. Jadi tadi nyambung, Diane Gossen itu berpatokan pada konsep teori kontrol. Jadi sebelum melakukan restitusi tadi kita harus tahu dulu posisi kita di mana. Gitu Bapak Ibu. Dilanjut. Nah, ini ada sedikit pengertian tentang restitusi dari Diane Gossen. Di situ dituliskan, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini intinya itu adalah guru sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah. Jadi solusinya tetap ada pada murid. Nah, karena salah satu tujuan restitusi adalah membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif yang baik, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Intinya yang paling akhir Bapak Ibu, kalau anak kita melakukan kesalahan, pasti ada sedikit rasa di dirinya yang turun. Nah, posisi restitusi ini salah satunya adalah untuk memulihkan supaya anak kembali bisa ikut serta di dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dalam hal ini adalah yang lebih positif. Oke, dilanjut. Nah, untuk melaksanakan segitiga restitusi, untuk melaksanakan restitusi di sini digambarkan ada 3 langkah yang dikenal dengan sebutan segitiga restitusi. Nah, kalau tadi membahas tentang restitusinya, sekarang membahas langkahnya. Yang dikenal dengan sebutan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau mungkin orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi poin di sini restitusi itu harus dilakukan secara berdialog, tidak bisa secara tidak verbal, Bapak Ibu ya. Untuk langkah-langkah restitusi digambarkan dari ketiga sisi segitiga restitusi. Di sini kita bisa memulai dengan menstabilkan identitas. Kemudian di sisi berikutnya ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, dilanjut. Nah, tadi sudah dibahas bahwa restitusi itu dilandaskan pada teori kontrol, dan di sini ada keterkaitan atau hubungan antara 2 konsep. Nah, langkah menstabilkan identitas itu berdasar pada teori kontrol yang menyatakan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, untuk langkah validasi tindakan yang salah, di situ berdasarkan pada pemahaman semua perilaku manusia itu pasti memiliki alasan. Dan untuk langkah yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan, itu berlandaskan pada teori kontrol, kita semua pasti memiliki motivasi internal. Oke, dilanjut. Nah, di sini ada contoh praktik segitiga restitusi. Ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita sampaikan pada saat kita melakukan kegiatan restitusi pada anak. Nah, untuk menstabilkan identitas, misal kita bisa dengan menanyakan atau menyampaikan sebuah pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, artinya kita tidak menghakimi apa yang sudah dilakukan oleh anak. Jadi kita berikan, stabilkan dulu identitasnya. Karena anak yang melanggar sebenarnya mereka itu ada posisi identitas gagal, Bapak Ibu. Anak yang melanggar atau perilakunya kita anggap kurang baik, sebenarnya itu mereka berada pada identitas gagal. Nah, peran kita itu mengubah identitas gagal itu menjadi identitas yang berhasil seperti yang tadi sudah dipaparkan di 5 posisi kontrol. Nah, terus untuk validasi tindakan yang salah, ini ada contoh pernyataan yang bisa kita sampaikan pada saat melakukan kegiatan restitusi. Yang pertama, misal kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan, ya kita tidak tanyakan kesalahannya, tetapi lebih diluaskan arahnya. Contoh yang kedua, kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya Bapak Ibu. Jadi tidak menjas anak, kita lebih ke bertanya alasan anak kenapa. Nanti untuk lebih jelasnya, kita bertiga sudah melakukan praktik yang akan ditampilkan. Oke, untuk langkah menanyakan keyakinan, ini ada beberapa contoh pertanyaan atau pernyataan. Saya bacakan satu aja Bapak Ibu ya.
Contohnya adalah sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kita praktikkan di kegiatan restitusi. Sebut. Oke. Bapak Ibu, itu adalah pemaparan terkait intisari dari modul 1.4 dengan judul budaya positif. Nah, kita lanjut kegiatan inti yang kedua, yaitu pemaparan mungkin sepintas ya Bapak Ibu dari kami bertiga, yaitu penerapan budaya positif di sekolah yang sudah dilakukan selama mengikuti program guru penggerak sampai dengan hari ini, itu sebagai bentuk aksi nyata implementasi dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Oke, untuk yang pertama pemaparan terkait penerapannya akan dipaparkan oleh Ibu Ayu. Pak Ayu, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Ud. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan, masih fokus, jeruknya masih banyak, kalau kurang kita tambahin. Oke, berikutnya adalah penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Kopo. Oke, berikutnya ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat mohon maaf nggak kedengeran ya, kita azan dulu sebentar. Yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti ini. Ini yang tadi sudah dijelaskan di awal ya Bapak Ibu. Berikutnya, penerapan budaya positif. Yang pertama, merumuskan dan menerapkan keyakinan kelas. Yang kedua, memulai KBM jam pertama dengan tadarus. Berikutnya, mengoptimalkan kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Berikutnya, memberikan penguatan di luar KBM kelas. Berikutnya, menerapkan segitiga restitusi. Ini ada penerapan keyakinan kelas. Saya contohkan penerapan keyakinan kelas saya ada di 12 IPS 2. Ini saya bersama anak-anak merumuskan keyakinan kelas yang dibuat. Yaitu yang pertama tentang kehadiran, berikut tentang partisipasi dalam pembelajaran, menghormati, saling menghargai, komunikasi, dan penggunaan ponsel. Ini memulai KBM jam pertama dengan tadarus. Berikutnya, mengoptimalkan kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Jadi karena kita belajar berpihak kepada murid, terus kita belajar bagaimana caranya murid menyelesaikan persoalannya sendiri, maka di kegiatannya akan banyak diskusi dalam pembelajaran. Berikutnya, memberikan penguatan di luar KBM kelas. Karena saya basicnya di pelajaran seni budaya yang memang meningkatkan kreativitas siswa, maka saya ada penguatan di luar kelas dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut adalah kegiatan saya pada saat pendampingan FLS 2N. Berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu yang sudah saya buat. Bukan berarti anaknya berkasus ya, karena ini anaknya Nayati, anaknya lumayan bagus, tapi karena ini ada di dalam kasus terlambat masuk kelas. Oke. Berikut penerapannya. Bu Ayu, guru mata pelajaran seni budaya, saat sedang pembelajaran di dalam kelas dan menerangkan materi, seorang siswa bernama Nayati terlambat datang ke sekolah. Kemudian Bu Ayu tetap mempersilahkan Nayati masuk kelas dan mengikuti pembelajaran. Tetapi ketika jam istirahat, Nayati menghadap ke Bu Ayu dan menjelaskan mengapa ia terlambat. Jadi di sini ketika nanti Bapak Ibu ada anaknya yang melakukan terlambat masuk ke kelas, tidak langsung diterapkan restitusinya, tetapi tetap berlanjut dulu melakukan pembelajarannya agar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Setelah itu kita terapkan segitiga restitusi yang sudah tadi dijelaskan. Kamu pasti punya alasan mengapa hal tersebut. Itu validasi tindakan yang salah. Berikutnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tentukan? Apakah tindakan kamu mencerminkan ke kelas tersebut? Berikutnya, bagaimana cara kalian memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi. Di antara kelima yang tadi posisi kontrol, yang tadi sudah disebut ada teman, pemantau gitu ya, dan lainnya. Saya sebagai manajer, di antara kelima posisi kontrol tersebut, saya sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Berikutnya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Berikutnya, dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini tadi bertanya ya, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang sisi gagal. Adapun contoh kalimat yang dapat digunakan untuk mereflektif anak tersebut adalah sebagai berikut. Berbuat salah tidak apa-apa. Jadi kita bilang kepada Nayati, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tetapi ibu menginginkan ingin mengetahui kenapa kamu melakukan tersebut. Terus ada juga banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakinlah bisa menyelesaikan masalah ini. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Mohon maaf, mata saya kok. Nah, validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di sini digali ya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi setelah kita menggali kenapa anak ini terlambat gitu, setelah kita tahu apa yang dia lakukan, kita nanyain keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, atau keyakinan kelas seperti apa yang kemarin sudah kita buat dan kamu melakukan kesalahan tersebut. Berarti kalau melihat dari kasus Nayati yang terlambat ke sekolah, keyakinan kelas apa biasanya yang dia langgar, Bapak Ibu? Disiplin ya. Nanti anak akan menjawab, Ibu saya melanggar disiplin terhadap waktu, gitu. Poin 1. Jadi supaya dia menggali sendiri apa keyakinan yang salah dari dianya. Berikutnya adalah hasil restitusi. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa terhadap siswa Nayati ini, yaitu bertahan hidup. Karena dia melakukan terlambat itu karena ibunya mengantar dulu adiknya, gitu. Jadi Nayati ini di awal mengatakan kalau saya datang terlambat waktu karena ibu saya harus mengantar dulu adiknya sekolah dan jaraknya lumayan jauh dari sekolah, sehingga dia spare waktunya terlambat gitu. Tetap berikutnya adalah nilai keyakinan kelas yang dilanggar oleh siswa, yaitu disiplin datang tepat waktu. Oke, berikutnya kembali lagi ke moderator untuk menjelaskan restitusi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya supaya estimasi waktu juga efektif. Berikutnya akan dipaparkan terkait penerapan budaya positif di sekolah yang sudah dilakukan oleh Ibu Hilpa. Kepada Bu Hilpa, saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Suudi, Ibu Bapak, kembali lagi bersama saya. Ya, ini ada penerapan budaya positif di sekolah yang mungkin secara bertahap saya lakukan. Mudah-mudahan juga konsisten ya. Nah, di sini yang pertama yaitu menerapkan budaya 5S. Tadi senyum, sapa, dan salam.
Kemudian ada memotivasi siswa dalam menjaga kebersihan, misalnya kerja bakti di kelas. Kemudian merumuskan dan menerapkan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Kalau tadi Bu Ayu sebelumnya itu ada tadarus dulu, ya mungkin saya tidak terfoto aja Bapak Ibu ya, mohon maaf. Melakukan insya Allah Bapak, karena ada beberapa jam pertama itu. Kemudian ada penerapan disiplin positif. Di sini ada budaya 5S. Saya selaku guru piket juga mudah-mudahan konsisten juga menerapkan 5S di gerbang depan sekolah. Contohnya, gitu ya. Di sekitar lingkungan juga harus seperti itu menerapkannya, gitu ya. Misalkan ada murid yang assalamualaikum Bu, gitu, waalaikumsalam, gitu ya. Ramah senyum, biasanya menyapa. Ya. Nah, kemudian ada di sini kerja bakti di kelas untuk membersihkan kelasnya, untuk menumbuhkan keyakinan nilai kebajikan yang menjaga kebersihan tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan dan menerapkan keyakinan kelas. Di sini yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita menentukan peraturan kelas dulu, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini ada dua di atas, foto di atas. Kemudian yang ketiga itu foto gambarannya, prosesnya dalam menerapkan keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir, itu yang terakhir nih, gambaran yang ini terkait kontribusi muridnya untuk diajak dalam menentukan keyakinan kelas. Dan terakhir ini ada keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 11 4 kebetulan ini yang terdokumentasikan. Kemudian selanjutnya ada penerapan segitiga restitusi, di mana di sini studi kasusnya kemarin ada laporan dari beberapa guru mata pelajaran terkait dengan siswa atau murid yang saya bina, bukan bina dalam artian bina polsek ya, maksudnya saya wali kelas gitu ya. Itu terkait dengan siswa yang bolos di mata pelajaran. Jadi kasusnya katanya Bu Hilfa itu sebagai wali kelas 11-1. Bu Hilfa mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa ada siswa yang tidak mengikuti kelasnya atau membolos, yaitu atas nama Haikal dan Adnan. Kemudian Bu Hilfa memanggil anak kelasnya tersebut untuk divalidasi kesalahan yang tadi sudah disebutkan. Kemudian di sini, nah posisi kontrolnya, dari kelima posisi kontrol yang tadi saya mencoba untuk menempatkan posisi saya sebagai manajer, ya, di mana di sini siswa dipersilakan untuk bertanggung jawab akan tindakannya serta mendukung siswa menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri yang tadi, yang membolos tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini penerapan segitiga restitusinya dimulai dari menstabilkan identitasnya. Saya tidak menghakimi dulu, tapi mengarahkan dulu ya. Sebetulnya contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang juga pasti melakukan kesalahan yang sama. Ya, Ibu tidak tertarik mencari siapa di sini yang ngajak atau yang diajak, tapi Ibu ingin mencari solusinya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu yang ada di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita validasi kenapa Haikal sama Adnan itu melakukan hal tersebut. Misalkan dengan bertanya, kalian pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau membolos di jam pelajaran PTB gitu ya. Nah, selanjutnya nah anak tuh menjelaskan kenapa dia melakukan bolos di jam-jam pelajaran. Memang bukan hanya satu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kenapa dia melakukan hal tersebut gitu, dan ternyata dia pergi ke warung bohai ya, bosan katanya, ngantuk atau segala macam lah alasan anak gitu ya. Nah, tapi di situ kita gali kenapa alasannya, dan kita arahkan untuk dia menyadari kesalahannya dia sendiri gitu. Di sini di bagian validasi tindakan yang salah gitu ya.
Atau indikatornya dia mungkin akan menyadarinya. Misalkan ada pertanyaan gini Bapak Ibu, tadi yang membolos, kamu melakukan bolos itu kira-kira salah apa tidak untuk dilakukan, baik atau tidak untuk dilakukan. Kita menggiring ke arah situ gitu. Nanti anaknya jawab, ya Bu mohon maaf itu perbuatan yang salah, seharusnya tidak saya lakukan. Tapi kita tanyakan lagi alasannya apa, gitu ya. Nah selanjutnya ada yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah tadi balik lagi ke kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati. Sini keyakinan kelasnya apa yang kita sudah percayai, keyakinan apa yang belum kalian tunjukkan dari membolos itu, dan apakah tindakan kalian mencerminkan keyakinan kelas tersebut dan bagaimana cara kalian untuk memperbaikinya. Jadi digiring untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian hasil restitusinya tadi terkait dengan Haikal dan Adnan. Jadi ada kebutuhan dasar yang Haikal dan Adnan tidak terpenuhi, yaitu kesenangan dan kebebasan. Tuh, ya Bapak Ibu. Dan nilai keyakinan kelas yang dilanggar yaitu tidak saling menghormati, artinya tidak hormat dengan gurunya, tidak menghargai gurunya, dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu Bapak Ibu. Jadi hasilnya dari restitusi kita tahu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi apa dan keyakinan kelasnya. Selanjutnya, penerapan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Suudi Adha. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu Hilpa, Bapak Ibu langsung saja ya. Oke. Di sini sesi terakhir di kegiatan inti yaitu pemaparan terkait penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya coba lakukan berdasarkan pemahaman saya dari kegiatan program guru penggerak ini. Oke, Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang sudah saya coba terapkan, terutama di kelas ya, karena ini masih di kelas, belum bisa ke sekolah. Tapi mudah-mudahan dari penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas itu bisa mewarnai budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini ada 5 penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, dimulai sejak mengikuti program guru penggerak, dan mungkin ada beberapa kegiatan juga yang mendorong kegiatan yang sudah ada di sekolah. Mudah-mudahan tadi sama dengan Bu Ayu dan Bu Hilpa ini terus tetap konsisten dilaksanakan, tidak berhenti saat program ini berakhir. Nah, yang pertama, di sini saya berusaha untuk merumuskan dan menerapkan keyakinan kelas bersama murid. Yang kedua, mencoba untuk memulai KBM di jam pertama, khususnya di hari Selasa sampai Kamis, yaitu dengan kegiatan tadarus dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun tantangannya ada Bapak Ibu ya, agak susah karena mereka belum terbiasa. Dan yang ketiga, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sini saya mencoba menerapkan budaya mengoptimalkan kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Sama Bapak Ibu, di mapel saya itu agak susah untuk diskusi, jadi sekarang mencoba untuk diterapkan. Oke. Dan yang kelima, mungkin ini juga salah satu program sekolah kita dulu. Saya mencoba melanjutkan kembali dengan menerapkan kegiatan literasi, dalam hal ini membaca, diselingi di kegiatan pembelajaran selama 10 menit. Dan yang terakhir, nah, pasti Bapak Ibu ya, dalam pelaksanaan tugas kita menemukan berbagai masalah, khususnya yang berkaitan dengan murid. Di sini karena saya sudah mendapatkan pemahaman dari program ini, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada saat menemukan permasalahan terkait murid. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa gambaran terkait penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Nah, untuk merumuskan keyakinan kelas, ini sebagai sampel saya ambil di kelas 12 MIPA 2. Nah, prosesnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Hilpa, dimulai dengan memberikan pemahaman, seperti menanyakan bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran matematika di kelas sebelumnya. Karena di sini fokusnya keyakinan pada mata pelajaran, bukan wali kelas.
Nah, kemudian saya meminta siswa atau murid untuk menuliskan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pembelajaran, khususnya di pelajaran matematika. Terus setelah itu memandu mereka untuk mengumpulkan hasil tulisan mereka. Setelah dituliskan, dirumuskan Bapak Ibu dalam kalimat yang lebih positif. Nah, misalkan seperti untuk poin nilai kebajikan saling menghargai, salah satu contohnya anak itu menulis tidak mengganggu ketika belajar. Itu salah satu contoh kalimat yang dituliskan oleh siswa. Nah, sebelum merumuskan menjadi keyakinan kelas, tadi saya juga membagi siswa dalam beberapa kelompok dan meminta mereka untuk menuliskan apa saja sih kegiatan yang harus tampak dan tidak tampak. Mungkin kelompok 1. Terus kelompok berikutnya menuliskan apa sih yang kira-kira ingin kita dengar, ingin kita lihat itu dalam tabel Y. Dan nanti terakhir dirumuskan peran kita sebagai guru dan murid. Jadi kegiatannya dimulai dari situ, dibacakan, setelah dibacakan diambil nilai-nilai kebajikannya supaya lebih singkat dan mudah diingat. Nah, kebetulan setelah disepakati tadinya hanya ditulis di sebelah sini Bapak Ibu, ditulisan di whiteboard, kemudian dibuatlah di Canva, menggunakan Canva supaya lebih terlihat baik gitu. Nah, ini adalah contoh merumuskan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Untuk 12 MIPA 2 itu adalah keyakinannya. Nah, untuk penerapannya dalam pelaksanaan kegiatan tetap diingatkan Bapak Ibu ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi setiap memulai kegiatan pembelajaran kita ingatkan kembali. Nah, syukur-syukur ditempel. Kebetulan di kelasnya katanya belum boleh. Saya sudah siapkan tapi belum katanya. Karena mereka mau membuat program apa tuh? Yang adiwiyata mungkin ya. Jadi belum bisa. Oke, dilanjut Bu. Nah, ini adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan walaupun mungkin belum maksimal. Di sini kalau kegiatan tadarus insya Allah semuanya sudah melakukan, terutama di jam pertama. Nah, di sini saya selipkan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme siswa. Oke, dilanjut. Nah, tadi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin sebelumnya Bapak Ibu saya itu pembelajarannya masih konvensional, ceramah ya lebih banyak. Sekarang selama mengikuti program mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya adalah melibatkan siswa dalam memahami masalah dan menyelesaikannya. Oke, dilanjut. Nah, ini ada gambaran atau dokumentasi kegiatan literasi di kegiatan pembelajaran selama 10 menit. Terus Bu. Nah, ini yang terakhir yang saya lakukan. Ada beberapa kasus sebenarnya yang sudah dilakukan, tetapi untuk sesi ini saya akan mengangkat satu kasus, yakni kasusnya itu siswa jarang masuk sekolah, termasuk di pelajaran saya. Oke, kasusnya itu di sini saya tuliskan dulu Bapak Ibu ya. Saat pelajaran matematika di kelas 12 MIPA 2, saya itu sebagai guru mata pelajaran mendapati bahwa ada satu siswa. Dan ini memang dari kelas 11. Sekarang ya mudah-mudahan bisa berubah setelah restitusi. Ada satu siswa atas nama Dul Halim dan ini menjadi PR kita semua sebenarnya. Jadi di kelas 11 Dul Halim itu jarang masuk, berdampak juga pada mata pelajaran saya. Nah, kehadiran Dul Halim ini sangat kurang waktu itu. Komunikasi yang sudah saya lakukan adalah salah satunya dengan wali kelas. Tetapi pada kemarin di kelas 12 terulang kembali, beberapa pertemuan tidak masuk. Nah, saya di sini lebih menitip pesan kepada ketua kelas untuk menyampaikan kepada Dul Halim pada saat masuk untuk menemui saya. Nah, jadi setelah Dul Halim menemui, akhirnya saya mencoba Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi. Dimulai dengan menstabilkan identitas. Nah, di fase ini saya menanyakan pertama terkait kondisi Dul Halim, apakah sehat atau tidak. Biasa Bapak Ibu ya, jadi tidak langsung menjas gitu. Nah, terus saya juga menanyakan kepada Dul Halim, kira-kira kenapa Bapak bisa meminta Dul Halim menemui Bapak. Pasti Dul Halim tahu alasannya.
Nah setelah itu ngobrol sedikit supaya Dul Halimnya tidak terlalu takut, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni validasi tindakan yang salah. Ya. Nah dari validasi tindakan yang salah di sini saya mencoba Bapak Ibu ya menanyakan kira-kira Dul Halim itu tidak masuk pasti punya alasan dan meminta Dul Halim untuk menjelaskan alasan kenapa Dul Halim tidak masuk. Waktu itu Dul Halim menjelaskan singkatnya Bapak Ibu ya, Dul Halim itu tidak masuk karena sering bermain game di malam hari. Nah sering bermain game di malam hari, siangnya paginya katanya masih ngantuk, orang tuanya juga jarang open gitu. Jadi bukan nggak peduli ya, mungkin agak kurang open lah. Kalau saya bilang tidak peduli juga jahat juga. Oke, di situ setelah Dul Halim menjelaskan alasan Dul Halim kenapa dia jarang masuk, saya mencoba masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Jadi diajak dulu Dul Halimnya. Jadi kita ajak Dul Halim, saya ya Pak Bapak Ibu, saya mengajak Dul Halim mengingat kembali. Dul di kelas IPA 2 gitu ya, di pelajaran Bapak kan kita sudah menyusun kesepakatan apa saja. Kebetulan waktu itu Dul Halim juga lupa Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan lagi kesepakatannya. Ya mungkin tadi ada faktor karena belum ditempel di dalam kelas Bapak Ibu ya. Nah terus dari situ ditanyakan kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah ada di kelas, Dul Halim kira-kira yang mana nih yang tidak sesuai. Alhamdulillah anaknya tahu gitu ya Bapak Ibu. Nah dari situ saya juga mencoba mengajak Dul Halim untuk mencari solusinya sendiri. Walaupun bahasa anak kita tahulah lebih singkat, kitanya bingung mau nanya apa lagi ya. Kamu tahu nggak alasan kira-kira harus gimana? Nggak tahu Pak gitu. Diarahin lagi pokoknya sebisa-bisa kita dan itu menjadi tantangan. Nah waktu itu alhamdulillah walaupun dipandu Bapak Ibu ya belum muncul dari anak secara pribadi, tetap dipandu diarahin dulu gitu tuh. Solusinya Dul Halim itu sudah ada upaya, satu katanya ingin mengurangi gamenya, jadi waktu tidurnya akan lebih diatur lagi. Yang kedua waktu itu Dul Halim akan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya mau membantu mengingatkan paginya, walaupun sebenarnya mungkin sudah Bapak Ibu. Nah dari situ karena Dul Halim sudah menyampaikan dan tidak ada kendala. Tadinya kalau Dul Halim ada kendala, Pak saya takut ngomong sama orang tua, mungkin tindakan saya berikutnya ke wali kelas dihubungkan dengan orang tua. Tapi kebetulan yang kemarin dilakukan Dul Halim, alhamdulillah dari dirinya gitu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah beberapa penerapan budaya positif yang sudah kami bertiga lakukan di sekolah. Mudah-mudahan menjadi suatu tindakan yang konsisten dan memiliki dampak yang baik khususnya pada murid-murid kita. Untuk sesi berikutnya kita ada sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ada, mangga. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bapak. Sedikit memberikan refleksi terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Ini luar biasa hasilnya, satu kata wow. Itu luar biasa. Kalau luar biasa dua kata, ini satu kata wow. Alhamdulillah yang saya dapatkan adalah sebuah pencerahan, seolah-olah saya tuh di-record. Ini nggak kadang-kadang apa? Enggak, saya bahkan ketika saya melihat pertama itu seperti manusia. Pemaparan awal biasa saja. Ini materi yang sudah saya terima nih, sama halnya. Tapi begitu dijelaskan, bahkan pada saat penerapan budaya positif di sekolah, ketiga-tiganya sudah luar biasa. Yang saya ikuti, saya hadapi dalam pembelajaran itu sudah dilakukan. Hanya dibutuhkan konsistensi. Saya sepakat dengan teman-teman yang lain, konsisten melakukan budaya positif, menerapkan budaya positif di sekolah. Dan saya yakin pengaruhnya dampaknya akan sangat baik bagi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Itu luar biasa. Apalagi kita dengar bersama dari supportnya yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Saya sangat setuju terkait dengan ini. Saya lebih memahami semua ke-6 materi yang ada dalam budaya positif
di sini dua lebih memahami ya pada saat kegiatan ini. Ya, jadi benar-benar tercerahkan dan saya benar-benar termotivasi. Ya Bapak, terima kasih atas penguatannya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, di sini saya membacakan. Ini bagian di Ada lagi, cukup ya? Oke, di sini kami bertiga menuliskan sebuah kesimpulan dari hasil diseminasi hari ini. Ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tetapi semoga kita semua dapat merencanakan yang terbaik dan melakukan dengan baik untuk murid dan di sekolah. Buah dari kerja keras kita tersebut dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi, Bapak Ibu tetap semangat. Guru hebat untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Ya. Bapak Ibu, kami bertiga khususnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu membersamai kegiatan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.